Oke guys, baiklah. Di konten kali ini kita akan melihat penyembelihan hewan kurban. Oke guys, yuk. Sudah siap melihat ya, penyembelihan kurban sapi. Oh, masa? Udah siap ya, oi. Udah nyangka ya tak? Udah siap bang? Video tuh. Oh iya sahabat GJ, di sini admin akan memberikan sedikit pengetahuan buat teman-teman semuanya, yaitu pengetahuan tentang tujuan dari penyembelihan kurban di hari Idul Adha. Berikut adalah beberapa tujuan dari penyembelihan kurban dalam Islam. Yang pertama itu ialah ketaatan kepada Allah. Penyembelihan kurban merupakan perintah langsung dari Allah kepada umat muslim. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail sebagai tanda kesetiaan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua yaitu adalah pengorbanan. Penyembelihan kurban adalah tindakan pengorbanan hewan yang dilakukan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Dalam mengorbankan hewan kurban, umat muslim diharapkan untuk mengorbankan sesuatu yang berharga bagi mereka sebagai ungkapan kesediaan untuk mengorbankan apapun yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga yaitu berbagi dan keadilan sosial. Setelah penyembelihan, daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk keluarga yang menyembelih, satu bagian untuk kerabat, tetangga, dan teman-teman, dan satu bagian lagi untuk orang miskin dan yang membutuhkan. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk mendorong sikap berbagi, persaudaraan, dan keadilan sosial dalam masyarakat. Dan yang keempat itu adalah mengingat kisah Nabi Ibrahim, yaitu penyembelihan kurban, dan juga mengingatkan umat muslim akan kisah Nabi Ibrahim yang bersedia mengorbankan putranya atas perintah Allah. Hal ini menggambarkan kesetiaan, kepatuhan, dan kepercayaan mutlak kepada Allah. Umat muslim diingatkan untuk mengikuti teladan kesalehan dan kepatuhan Nabi Ibrahim. Dan yang kelima, menyucikan diri. Penyembelihan kurban juga memiliki makna penyucian diri. Ketika seseorang muslim menyembelih hewan kurban, ia diharapkan memurnikan niatnya dan membersihkan diri dari dosa serta perbuatan yang tidak baik. Hal ini menjadikan momen refleksi dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, itu tadi adalah tujuan dari beberapa penyembelihan kurban dalam konteks agama Islam, yaitu pas saat Idul Adha. Oke guys, kali ini kita sudah berada di tempat penyembelihan hewan kurban yang kedua, yaitu di tempat di sebelah rumahnya Pak Ruslan. Oke guys, mari kita lihat. Bagaimana persiapannya bang? Alhamdulillah sudah siap semua. Tinggal menunggu sapi itu. Tenaga udah siap pakai. Untuk ya masang sapi. Coba pegang. Dalam enggak lubang Ahmad. Berapa meter? 4 meter lagi. 4 meter setengah sekolah. Sedang lah. Ini namanya buah apa? Review kan? Buah apa? Kamu nanya. Review. Buah kamu nanya. Buah apel. Buah apel. Lalu ke buah di kurban. Oke, di sini aku akan memberikan sedikit pengetahuan lagi nih buat teman-teman semuanya.
Ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari saat melaksanakan ibadah kurban di hari raya Idul Adha. Yang pertama itu menunda pelaksanaan kurban secara berlebihan. Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Oleh karena itu, sebaiknya tidak menunda pelaksanaan kurban secara berlebihan setelah hari raya tersebut. Yang kedua itu, jangan menyembelih hewan kurban di luar waktu yang ditentukan. Kurban sebaiknya dilakukan pada hari-hari yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 10, 11, dan 12 bulan Zulhijjah. Melakukan kurban di luar waktu ini dapat dianggap tidak sah sebagai ibadah kurban. Yang ketiga, mengabaikan syarat-syarat yang ditentukan untuk hewan kurban. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh hewan kurban, seperti usia minimal, kesehatan, dan tidak ada cacat yang membuat hewan tidak layak untuk dikurbankan. Sebaiknya memastikan hewan kurban memenuhi syarat-syarat tersebut ya, agar ibadah kurban diterima. Mantau ya asmal hewan ini. Benar apa? Mancet. Udah mah kalau ada mantau. Yang mana kamen? Oh, sapi yang ini. Oh, yang pertama deh. Kami ini kelanjut. Tidak. Bisa jangan nak bawa kayu. Oke teman-teman JGJ, demikianlah vlog kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam JGJ.